maka enyah saja dari Nusantara, pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Memeh imigran Yaman ke Indonesia, para wali turunan Rasul geus datang ke Nusantara tanpa perang, tanpa menghinakan anak bangsa pribumi ataupun bumi putra. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali Songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia, karena kalian cuma menggadang-gadang nasab kalian saja. Betul. Sekarang ngomong wali Songo nggak ada keturunannya, kepret wah ini gitu. Tuman. Setuju? Awas, hati-hati. Kalau ada orang zaman sekarang tinggal di Indonesia dan baru beberapa generasi keturunan, kemudian menyombongkan nasab mereka, lantas mengintimidasi umat yang merupakan bumi putra Indonesia. Jangan pribumi, lebih bagus bumi putra, karena istilah pribumi ini dipakai atau digunakan istilahnya oleh kolonial Belanda dulu, ya, inlander, opperdamer. Ketika ada anak-anak turunan Yaman yang baru beberapa generasi di Indonesia dengan memakai nasab mereka yang ternyata untuk mengkerdilkan teman-teman atau saudara-saudara bumi putra, mereka yang hanya ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat yang cuma bermodal nasab untuk ngasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara, pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Betul. Usir saja yang seperti itu. Kenapa? Ini cerita nyata. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang imam besar, tentang imam besar apa? Ibelis, imam besar belis. Lah bagaimana enggak imam besar? Lawang dulu Azazil itu sampai menjadi pimpinan para malaikat, betul tidak? Super power. Azazil itu alim. Azazil itu alim. Azazil itu abid. Alim itu banyak ilmunya. Abid adalah ahli ibadah. Bahkan Azazil itu, iblis itu makrifat. Bahasa lainnya wali lah. Azazil itu makrifat. Lah ngobrol dengan Gusti Allah itu langsung kok. Lah jenengan gimana? Ayo, ada nggak di sini? Itu bukan meripat, bukan makrifat, meripat nih jenengan. Nah, iblis ini bahkan pernah menjadi pimpinan para malaikat. Tinggalnya di mana? Di negeri yang subur makmur, jannah, surga, ya kan? Subur makmur, buah-buahan gampang seperti di Cikesal, gitu kan? Seperti Cikesal, subur makmur. Tapi ketika diuji oleh Allah, saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam. Maka seluruh makhluk sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Bahkan makna aba ini dia gumeden, menolak dan gumeden, merasa angkuh, merasa andaikan Allah memberikan izin kepadaku untuk mengurus seluruh makhluknya,
aku pasti mampu. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Dan kenapa Allah harus menjadikan Adam sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah? Begitu. Aku yang lebih mampu. Kenapa? Iblis menyombongkan nasabnya. Bagaimana iblis menyombongkan nasab? Emang iblis anaknya siapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bin sene. Jadi iblis bin sene. Jadi iblis teh bin sene. Mantak ayeuna lamun aya anu hirup butuh nasene eta iblis. Naon? Udud. Entong di pareman. Kembali. Engke aya pembelaanan, tenang. Ya. Gitu kan? Sabab mun teu aya seuneu moal hirup eta udud, bener teu? Nah, anu hirup ngandelkeun seuneu merasa dia adalah bin seuneu itu iblis. Cek tukang ngududkeun bae. Da lain urang nu disebut iblis udud. Urang mah justru rek meakeun iblis, ngadurukan iblis. Tah, itu cocok tuh. Hidup iblis. Aduh, hidup lah. Mas, udud dulu gitu. Nah, iya. Terus betul. Jadi lamun aya jelema ngabela-belaan ngabanggakeun nasab tapi untuk mengkerdilkan bangsa Bumi Putra, untuk mengkerdilkan orang Cikesal, orang Brebes, orang Jawa, orang Indonesia karena teu pati mancung, karena teu jiga Arab, lamun aya mereka yang membanggakan nasabnya dan mengintimidasi kita warga Bumi Putra supaya kita ini tidak kualat, kudu memenuhi keinginan mereka. Kalau tidak memenuhi keinginan mereka, kalau tidak menyediakan uang 99 lembar yang ratusan ribu, kata mereka, kita akan kualat dan tidak akan dapat syafaat. Yang seperti itu, satu kata sesuai komando saya, lawan. Setuju? Ini jangan-jangan di sini banyak korbannya nih kayaknya. Kok semangat banget, bener ya? Karena tadi di sana juga kiai-kiai banyak bib katanya yang jadi korban, termasuk saya katanya. Itu yang ngomong ke saya tuh Kiai Nyeker. Ya, itu didatangi dari Jakarta. Saya bilang, Kiai, lain kali ada yang seperti itu, usir saja. Ya kan? Setuju nggak? Nah ini kata Gusti Allah kepada iblis. Iblis itu makrifat. Kalau ada sekarang ngaku-ngaku Habib, makrifat aja enggak, masuk surga aja enggak, gitu kan? Belum pernah merasakan surga. Nah ini iblis yang sudah di dalam surga, sudah menjadi pimpinan malaikat, abid, ahli ibadah, alim, banyak ilmunya, diusir oleh Gusti Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Engkau makhluk yang terlaknat, yang terajam. Engkau telah aku tetapkan menjadi makhluk yang tidak diridhoi, menjadi makhluk yang terlaknat sampai nanti selama-lamanya. Berarti diusir. Ketika terusir dari surga, itu iblis, dasar iblis, diusir oleh Allah dari surga, padahal dia yang melakukan kriminal. Bagaimana melakukan kriminal? Ya tadi, dia menantang ketetapan Allah. Iblis ternyata dia masih tetap saja menyalahkan Allah, telah mengkriminalisasi, telah mengkriminalisasi milik kita. Jadi iblis itu melakukan kriminal, ya pembangkangan, kesombongan, juga pembangkangan. Nggak mau kan sujud menghormati Adam, nggak mau. Sujudnya bukan ta'abbud, tapi ta'ziman wa takriman li amrillah, mengagungkan perintahnya Allah, nurut kepada Gusti Allah. Tapi nolak, bangkang iblis.
ya Gumeden dengan nasabnya bin Sene, iblis bin Sene. Maka ketika Allah mengusirnya dari surga, iblis menyalahkan Gusti Allah. Lantas iblis ngancem-ngancem. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, demi kuasa-Mu karena Engkau telah mengusir aku, karena Engkau telah mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan menghalangi hamba-hamba Engkau dari jalan-jalan-Mu yang lurus. Maka aku akan menyesatkan manusia. Ya Allah, wahai Tuhan, karena Engkau telah mengkriminalisasi aku. Kata iblis, mengapa? Mengkriminalisasi kita. Mengkriminalisasi kita. Gitu. Ya. Katanya Allah telah mengkriminalisasi kita. Mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, Allah sang Khalik yang dituduh mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, TNI, Polri dan pemerintah yang dituduh mengkriminalisasi. Ayah nu kitu aya. Nu dia nu nuturkeun ayat. Kudu diberi kalapa, digedorkeun tapi kana sirah. Tuman. Tuman. Ya Allah. Ternyata iblis koar-koar. Iblis memprovokasi, menghasut sana sini, termasuk kepada Abah Adam dan Emak Hawa. Abah Adam dan Emak Hawa. Nih Damdi, kenapa coba Dam? Teterang, kunaon gitu Kang? Nyebut Akang. Kan senior gitu kan, kunaon gitu Kang, gitu Kang ajengan gitu kan. Nah ajengan atau iblis ajengan, ya kunaon gitu Kang. Ye, eta teh sebenarnya lamun anjeun nuang eta buah khuldi teh buah keabadian. Lamun anjeun neleg eta buah khuldi, nuang eta buah khuldi, anjeun bakal jadi makhluk anu abadi. Jadi salaresna mah Allah teu berkenan anjeun jadi makhluk abadi juga kami. Geus pada madahar we Dang. Yang pamajikan ente dahar we teh buah khuldi teh. Malah juga kami jadi makhluk abadi. Nah naonan maneh aya di surga tapi teu jadi makhluk abadi karena Dam cenah gitu. Nyerakeun gitu. Jadi menghasut. Si iblis ini menghasutnya Ajazi. Akhirnya Nabi Allah Adam terpengaruh. Maka Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa memakan buah khuldi tersebut. Karena apa? Provokasi dari iblis bin Sene. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi Allah Adam pun seolah-olah terusir dari surga bersama Ibunda Hawa. Bahkan dipisahkan jauh tempatnya. Bahkan dalam keadaan telanjang bulat. Tidak pakai selembar pakaian pun Allah menurunkannya ke bumi pada saat itu. Oleh karenanya, bagi kita kaum Bumi Putra, wahai saudara-saudariku, jangan mau diperbudak dengan gaya perbudakan model baru yang mengatasnamakan atau menggunakan nasab yang tujuannya untuk memperbudak warga Bumi Putra yang dilakukan oleh mereka anak-anak turunan imigran Yaman ataupun Arab yang mereka menganggap kita ini seolah-olah adalah kaum marginal atau kelompok masyarakat yang berada di bawah kelasnya dibandingkan mereka. Padahal mereka juga pernah mengatakan dalam orasinya di Monas, wahai kalian, kami ini majikan kalian, kami ini pemilik bangsa ini, maka kalian harus nurut kepada kami. Pret. Kumaha? Pret. Leuwih parade kutukup pret. Sebelum mereka kakeknya datang ke Indonesia, Nusantara ini memiliki peradaban yang besar. Kerajaan-kerajaan tangguh ada di Nusantara.
Bahkan ketika sejarah mencatat Mongolia mampu menguasai negara-negara besar yang lainnya, hanya Indonesia yang tidak mampu dikuasai oleh Mongolia. Karena itu bukti Indonesia, Nusantara memiliki kerajaan-kerajaan yang tangguh, peradaban yang kuat. Anda keturunan raja-raja di Nusantara, termasuk orang Cigesar. Kalau dites DNA, di dalam darah Anda ada gen Prabu Siliwangi. Itu membanggakan bagi kita. Saya kalau ke Prabu Siliwangi, dari ibunya Eyang, Sayyid Ahmad Zakaria, punya ibu namanya Ibu Sabnamah. Pancernya ini dari Prabu Siliwangi. Saya punya catatan silsilahnya sampai ke Prabu Siliwangi. Jadi di dioge ayo geti Prabu Siliwangi. Nyata. Jadi lemun aya nu ngece-ngece dulur turunan Pasundan, maka enyah siati Indonesia. Nyah siati Indonesia, balikkan itu ke Yaman. Betul tak? Kalau kalian pergi ke sana, kami terima kasih. Kenapa? Indonesia sudah barokah sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum kakek kalian datang ke Nusantara ini, kami sudah merasakan barokah di Indonesia ini. Betul tidak? Barangkali kalau kalian pulang ke Yaman, ke Arab, negeri kalian lebih butuh pencerahan kalian. Karena di sana negeri kalian masih saja perang saudara. Betul? Kami yang ada di Indonesia ini sudah hidup dalam keadaan nyaman, aman, tentram. Maka jangan kotori Nusantara ini dengan politik agama, dengan politik yang mengatasnamakan agama, tapi tujuannya ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Di abad ke-5 Hijriah, Imam Ibnu Rusdi telah membuat kritik terhadap orang-orang yang bergelut untuk menguasai kekuasaan dengan menggunakan dalil agama. Idza aradta an tatahakkama fil jahili fa 'alaika an taghlifa kull batilin bi ghilafi diniyin. Jika kalian ingin menguasai orang-orang bodoh, maka balutlah segala perkara yang batil dengan dalil agama. Sekarang mereka membalut Khawarij, membalut Bughat, membalut perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan dalil agama. Bahkan ulama-ulama NU yang maju ke pemerintahan, yang menjadi wakil presiden, Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau adalah orang yang alim, menjadi wakil presiden, dianjing-anjingkan oleh orang-orang yang tidak beradab. Kemudian para ulama yang dekat dengan pemerintah dianggap anjing, dianggap babi oleh orang-orang yang tidak beradab. Hei, kenapa mereka mengatakan anjing dan babi kepada ulama-ulama kita yang maju ke pemerintah, yang berkhidmat di negeri kita, yang juga dekat dengan pemerintah untuk memberikan nasihat? Karena jawabannya, mereka calon presiden yang diusungnya tidak menang. Betul? Karena mereka tidak ada kesempatan untuk bisa dengan pemerintah. Kata ketua PBNU, kata ketua umum PBNU, jika kalian ingin dekat dengan pemerintah, gak usah menganjing-anjingkan para ulama kami. Ayo tinggal ngomong ke kami antar, gitu kata Gus Yahya, kan begitu kan? Nah, jadi intinya mereka itu suka mengobrol ini itu dan suka memprovokasi. Karena apa? Karena mereka itu di kontestasi pemilu mereka kalah. Itu aja sebetulnya. Betul tidak? Mereka kalah. Jadi kalau kalah ngamuknya gini gitu, sampai-sampai ada yang, ya Allah, andai kau tidak menangkan calon presiden yang kami dukung, maka kami khawatir esok hari tidak akan ada lagi yang menyembah engkau. Kalah pisan, eleh pisan. Geus eleh gitu ayeuna nyembah naon? Jangan-jangan nyembah pohon deh dia. Aduh, jangan-jangan nyembah pohon dia. Tong loba legek lah, nya teu. Ari rek berkontestasi dengan karya. Ya kan? Dengan karya, dengan apa lagi? Punya program-program yang bagus. Geus gak usah membalut-balut pakai agama-agama lah. Ngaranna ge politik. Nya teu. Ngeswe tong maka segala pakai dalil-dalil kanyahoan busukna goreng tak kelakuan kos itu teh. Berkontestasi mah buktikan program nyata,
khidmat kepada masyarakat, kepada bangsa dan nusa. Gitu. Setuju? Setuju?